tiba-tiba apa gua keceplos atau gua apa, begitu keluarganya si perempuan tahu gua ke Bukit Siguntang, agak beda nih ininya nih responnya. Di komplek pabrik semen Cibinong. Jadi begitu keluar dari Padepokan tuh? Iya, gua jalan nih masuk keluar kebun kan ada jalan setapaknya tuh. Jalan setapak. Kan ini ikut jalan di sana gitu. Gua jalan, begitu gua kan ngeliat ada jalan raya yang kemarin dia belok tuh. Nah, gua sampai jalan raya, begitu gua liat jalan raya kok berisik, gua liat ke atas konveyor. Berarti belum jauh dari Padepokan, bro? Jaraknya lumayan tuh. Lumayan udah jauh, lumayan jauh dari. Cuman begitu gua di konveyor, begitu gua lihat di situ kagak ada apa-apa, emang pabrik. Di dalam pabrik, bro? Iya, gua di dalam pabrik, dalam komplek. Di dalam komplek pabrik jadi. Padahal waktu awal diantarin ojek kan gua. Dan nggak pernah merasa masuk. Agak. Orang jalan raya kayak jalan biasa, orang lalu lalang ada gitu. Nah begitu gue lihat, kaget dong, bro. Bukan kaget lagi gue, tapi gue langsung sebentar doang kagetnya, karena kan emang gue udah banyak banget ngalamin yang gitu-gituan kan semenjak gue nikah sama dia kan. Akhirnya gue ketemu security, gue dimarahin, sangkanya gue penyusup. Itu sekitar jam berapa, bro? Pagi dah, jam 8, jam 9. Udah mulai jam kerja tuh ya? Jam 8, jam 9. Akhirnya gue keluar, gue bilang deh langsung sama mertua gue, udah dah, gue ikhlasin aja dah. Oh jangan mas, nggak bisa pak, karena dari sisi hukum Islam juga bagaimana, gue bilang. Sementara keluarga juga selalu, lu gimana sih punya istri, jadi saya serba salah pekerjaan. Oh jadi keluarga besar ente juga tahu? Udah tahu. Bokap, nyokap ya? Iya, semua pada tahu. Nah akhirnya, tapi mertua tetap kagak izin. Nggak dikasih izin untuk ninggalin ya, untuk ikhlasin. Tapi Tapi cerita sampai yang masalah apa pabrik semen Cibinong itu pun cerita? kagak gua. Oh nggak cerita? Gua ceritain. Jadi peristiwa di Padepokan nggak cerita? Enggak gua ceritain. Nah cuman dari situlah gua mulai tertarik nih, apaan sih nih sebenarnya nih, apaan gitu. Dunia kayak begini. Tambah penasaran ya. Penasaran. Nah kan gua hobi sejarah juga ya. Iya. Cuman kalau ini gua kalau gitu gini dah, gua coba cari benang merah. Merahnya apa gitu ya? Iya, satu, gue mulai pasti harusnya dari kerajaan-kerajaan Islam dah, kagak mau dah gue yang aneh-aneh. Kan gue pertama kagak ada ilmunya, yang kedua, gue taunya kalau kita ini ziarah, taunya kalau hal gitu mulainya dari ziarah, ya kan? Nah tetap tuh gue akhirnya berhenti kerja, gue emang ada pegang uang beberapa, gue mulai ziarah gitu. Pertama kali gue ziarah itu di yang lu tau nggak dulu ada kampung apa namanya tuh yang di Tanjung Priok tuh, Koja ya. Kampung yang dulu dibongkar sama Ahok tuh. Oh iya, yang ada masjidnya itu bukan? Iya, masjid. Nah akhirnya gue mulai dari situ. Di masjid itu? Iya, di masjid itu gue ziarah. Gue ziarah. Nah dari situ kayaknya gue udah mulai kayak ketarik tuh energinya tuh. Terasa tuh kalau untuk gue kalau itu membuat sebuah rangkaian perjalanan ziarah. Nah dari situ selesai gue hidup biasa, beberapa hari kemudian gue niat mau ziarah ke Cirebon. Sunan Gunung Jati ya, ada petilasan atau apa? Iya, nah gue kan taunya emang Sunan Gunung Jati, Cirebon, gimana tata cara gue kagak tahu dah, pokoknya gue harus ziarah ke sana. Wali lah ya, tempat wali ya. Wali Songo kan dia kan. Nah, gue naik dah tuh di Cirebon, sahabat dulu kan bis masih gila tuh, jalannya juga mau putus segala macam, sampai di Cirebon itu jam 11 malam. Nah di terminal karena gue gak pernah tahu, gue tanya sama orang, kalau mau ziarah ke wah itu mah masih jauh, dia bilang, bapak sambung angkot lagi, cuman kalau udah malam begini gak ada, mendingan nginep aja dulu, cari di mana, nanti pagi baru tanya orang-orang mau ke makamnya Sunan Gunung Jati. Udah dah, akhirnya gua tanya, kalau gitu saya mau sholat isya dulu di mana ya, ditunjukin, ada di kampung tuh depan terminal, dulu masih banyak kampung, ada gua ditunjukin masuk ke dalam musola tuh, gua masuk tuh gang musola. Di situ kalau nggak salah jam 11 lewat berapa menit lah gitu, akhirnya gue taruh semua barang-barang gue wudhu, cuma musola dikunci, ada terasnya doang.
sholat, emang gue liat ada orang tidur tuh di teras itu. Gue kagak mau ganggu, akhirnya gue wudhu, gue sholat isya. Selesai gue sholat isya, gue doa dah, minta petunjuk. Ini gue mau ziarah ke Sunan Gunung Jati, mudah-mudahan kasih petunjuk, kan gue emang kagak tahu kan. Udah selesai sholat isya, gue tidur dah Di musola. di musola teras, karena teras ada orang tidur juga, berarti tidur buat sini boleh nih gitu. Gue kan gak mungkin cari hotel, gak punya duit. Akhirnya gue tidur tuh di situ. Nah, begitu gue tidur, gue inget banget sekitaran jam 1:30 atau gue dicolek suruh bangun. Mas bangun, mas bangun. Begitu gue, ada apa pak? Tapi gue liat, wah ini orang yang tidur, gue liat bener dia yang tidur, ini udah duluan. Ini apa mas? Gini hari tidur di sini mau kemana emang? Dia bilang begitu. Oh, Pak saya ada niat mau ziarah. Kemana katanya? Ke Sunan Gunung Jati. Oh, besok pagi aja gitu. Iya, orang juga bilang besok pagi nih. Ya udah sini mas, tak urut dulu sini gitu. Kelihatannya badannya capek. Lah, gue emang ditawarin urut ya. Seneng-seneng aja ya bro ya. Aja gitu. Sambil nunggu subuh kita, ya udah ada gue diurut tuh, nggak terlalu lama, dari kaki sampai ke punggung gue disuruh duduk. Nah mas ini tak urut ya, pijit ininya ya, rasanya gimana? Rasanya dingin. Sekujur tubuh dingin. Iya, di badan gue dingin banget, tapi dinginnya enak gitu. Sejuk lah ya, dingin sejuk ya. Sejuk. Oh, dan udah diurut sama dia, nah tangannya selesai semua. Nah udah mas, aku tak kasih ini katanya buat pegangnya. Wah ini mah batu pak, bagus. Iya, tapi saya nggak ngerti, ini namanya batu kinyang katanya. Ada dua ini sepasang, kinyang warna hijau. Jadi kalau orang-orang sebut namanya kinyang hijau, kembar karena dia sepasang. Tapi ini sebetulnya bukan kembar, ini sepasang, artinya laki sama perempuan gitu. Nah, ini tak kasih buat oleh mas. Yang dikasih ke ente bro? Satu atau dua? Dua-duanya dikasih. Kalau di Cina mungkin giok ya, bikin adem ya, bikin dingin. Nah ini gue emang rasanya jadi rasa enak banget adem. Gue bayarin dia nggak mau. Ya udah mas tidur lagi, mas ternyata masih lama nih subuhnya. Ya udah gue tidur, dia tidur, terus tiba-tiba gue azan, gue dibangun orang, pak bangun subuh. Gue tuh berat orangnya kagak ada, mungkin udah di dalam kali sholat ya. Nah gue wudhu, sholat segala macem. Nah, gue pengen ucapin terima kasih kan, gue ngerasanya enak banget gitu. Habis sholat subuh gue lihat muka-mukanya kagak ada. Nggak ada yang sholat semalam. Iya, karena kan dia kan bawa sama kayak gue tuh, bawa bekal, segala bawa gendong. Gue tanya, ngeliat nggak orang yang tadi tidur di sini? Yang gitu, ya yang gimana? Gue tunjukin ininya yo, model orangnya. Tadi dia sama sholat itu nggak ada ya, emang orangnya yang mana pak? Saya orang pertama ini masuk di sini tadi. Dan menurut dia nggak ada orang lain. Nggak ada. Selain ente bro ya tidur situ ya? Nggak, dia kan udah azan, emang udah orang pada datang. Jadi cuma waktu ciri-cirinya gue kasih tahu, lah si ini yang punya, mungkin apa dia punya musola, apa dia gue gak tahu, dah dia langsung agak kaget tuh pas diceritain deskripsinya. Sampai saya dikasih, gue tuh ngeliat batu yang gue kasih, dia langsung kayak orang bener-bener melalak gitu. Kenapa pak? Sini mas saya ikut. Kaget, seperti kaget. Iya, gue tanya kenapa pak? Gue diajak malah sama dia. Diajak jalan agak jauh, belok ke kanan tuh ada kuburan. Nah ini orangnya. Gue tunjukin kuburannya ini. Siapa jadi itu bro? Nah ini memang bapak ini katanya yang dulu, yang pertama dia yang bangun musola. Yang bangun masjid itu musola. Iya, dia yang bangun musola. Nah istilahnya dia sesepuh lah di kampung itu. Tapi meninggal sudah lama? Udah lama, orang melihat nisannya udah ketahuan, nisan ratusan tahun atau puluhan tahun? Enggak, puluhan tahun, mungkin udah lama, cuman dia sesepuh. Nah akhirnya gue jalan, gue ingat ya, sebelum dia ngajak tidur, gue suruh tidur lagi, dia bilang nanti kalau misalnya sampai sana salam ya dari bapak gitu, salam buat. Nggak sebut nama tapi dia. Salam dari bapak, maksudnya gue ngerti. Oh iya pak, gue cuman gue udah nggak sebut nama. Nah sampai gue cari cara, dia tanyanya orang ke makam, sampai dah tuh gue ke makam. Tapi gini, karena gue kagak tahu, salah makam. Iya. Dan ternyata sana makam ada dua. Emang dua-duanya diziarahin orang.
makam siapa tuh jadi bro? Nah, yang satu katanya Zatul Kahfi, Syekh Zatul Kahfi. Syekh Zatul Kahfi. Orang Nah, itu gurunya gurunya Sunan Gunung Wali Jati. Sunan Gunung Jati. Cuman Makamnya itu dekat, berdekatan. ya enggak deket banget, agak jarak, cuman Masih satu daerah, satu daerah lokasi. situ dah, gitu. Cuman itu makam memang apa namanya ya. Pertama bersih, memang banyak orang yang Oh, yang bersihin banyak. orang pada bersih. Sekeliling rame itu, bro. 1-2 orang aja sih. 1-2 orang. Cuman itu Tapi makam tempat terawat ya. terawat banget, asli terawat banget ya. Itu banyak ini, banyak apa namanya, piring-piring Cina. Oh iya. Keramik-keramik. Ya? Keramik yang paling dahsyat lagi mutiara-mutiara, batu-batu, cincin warna emas segala macam. Ditaruh di situ. Iya, Dan nggak ada yang berani ambil ya? nggak ada yang berani ngambil. Apa namanya, dahsyat banget dah. Gua kan kagak nanya-nanya, orangnya gua soto ya kan. Habis wudhu, gua duduk ziarah, selesai doa selesai. Udah enak dah tuh gua. Di nisannya jadi nggak ada tulisan, bro ya? Kan kagak boleh masuk kalau emang wali-wali gitu, kita Oh kita di luar di luar kaca gitu bro? bukan kaca, dia tadi batu, tembok batu. Oh tembok batu. Batu. Emang dia ada pintu, cuman kalau buat orang-orang khusus boleh masuk, kalau orang-orang gitu. awam pasti di luar. Oh iya. Gitu. Jadi kita nggak bisa tahu itu siapa yang makan di situ, kecuali nanya ya. Iya, nah selesai ziarah. Bukan kaget kan, Sunan Gunung Jati istilah terkenal ya, kok yang ziarah dikit. Ya gue iseng aja nanya sama yang nyapu. Emang kalau musim ziarah? Oh, kalau musim ziarah, kalau di Cirebon mah setiap tahun musim, dia bilang gitu. Lah ini kok sepi? Lah emangnya mau ziarah kemana? Ini bukannya Sunan Gunung Jati? Bukan. Ini gurunya Sunan Gunung Jati. Gitu. Bapak kalau mau makam Sunan Gunung Jati, kesana nih jalannya, tunjukin sama dia. Sana juga rame banget yo, beneran asli rame banget. Nah sampai di sana yo, tiba-tiba gue disambut. Siapa yang nyambut? Kayak pengurus di sana tuh. Cuman dia pakai, biasa kalau orang-orang pakai kopiah putih apa namanya, yang sorbanan putih dah tuh. Sorban putih, pakai baju Jawa gitu, tapi warnanya putih. Pakai celana hitam, terus dilipat sarung. Ya. Di pinggangnya sarung. Iya. Dia nyalamin gua, "Ah, Mas, ayo mau ziarah Sunan Gunung Jati ya?" "Iya, Wali ya." "Iya." Gitu, "Oh iya, sini antar aja lah." Gitu yo. Lah, gua diantar, tiba-tiba ada berjejer tuh yo orang-orang. Kayak model dia. Bajunya sama kayak gitu. Nah, ini apa namanya? Abdi dalam. Bilangnya. Ada gua salamin. Dibukain pintu. Pengunjung yang lain nggak disambut kayak gitu bro ya? Gua doang. Nah jadi begitu rame-rame gua dibawa. Jadi emang melalui jalan yang berbeda gitu ya. Oh iya. Berbeda. Gitu. Dan di jalan itu banyak orang-orang itu nungguin itu. Agak ke dalam gua kagak tahu jalan mana. Situ mulai berjejer atau. Masuk ke dalam ruangan gitu bro? Iya, masuk ke dalam ruangan. Nah gua dibukain pintu yo. Emang kan ini pendopo gede banget ya, buka pintu. Gue suruh wudhunya tuh pakai apa namanya, gentong ya. Pokoknya emang gue nggak tahu lah dahsyatnya orang-orang dulu, setiap apapun di sana adem rasanya. Iya. Begitu gue wudhu airnya rasanya adem banget, enak banget dah. Nah gue terus di istilahnya kayak kan kuncen ya. Jadi dia yang ini dah gitu. Dia yang apa namanya nyampein gini. Menyampaikan hajat ya, menyampaikan hajat kita ya. Gitu. Udah terus ya gue zikir udah ya Mas, kata sampein semua. Gue bukan gue ngomong apa-apa ya, cuman dia kayak seperti membaca gitu ya. Gue ya emang nggak lama yo, cuman beberapa saat, tapi gue masuk ke dalam. Cuman di dalam nggak kelihatan nisannya, tetap karena dikelambuin ya. Kelambu apa segala. Sementara pengunjung lain nggak boleh masuk ya bro ya? Begitu, balik tembok di luar ya. Sedatul Kahfi itu. Ada gue keluar, diantar. Nah Mas udah ya, tugas kita udah selesai, karena manggilnya apa gitu ya. Jadi emang diperintahin dari satu gurunya ini nih, gitu. Karena saya udah sowan gitu. Nah tolong ini anak dianterin gitu. Jadi mereka tuh nyambut karena gue udah ke tempat gurunya Sunan Gunung Jati lah ya. Gitu dah. Udah gue pulang.
hidup normal lah biasa. Sekarang mah gue tinggal sendiri ya, nggak Kerja biasa ya. kerja, gue cari kerja ya, ciprit-cipritan dah istilahnya gitu. Nah udah gitu gue ziarah lagi dah ke Palembang. Bukit Siguntang itu. Iya, karena di Palembang awalnya begini, gue ditawarin nih. Itu banyak peninggalan Sriwijaya ya, bro. Banyak di sana, tapi itu yang Islam. Yang Islam. Di kerajaannya keturunannya apa sih, Sultan Badarudin ya. Iya, iya. Nah, jadi masih agak baru-baru kan ya kerajaan Islam. Kalau aslinya kan dia ke Cina ya, Buddha. Iya, Buddha ya. Nah karena gue ke Palembang gara-gara gue ditunjukin foto cewek. Nih mau yang mana nikah deh nih. Gue terus terang waktu itu udah Yang nunjukin siapa, bro? orang tua gue, bokap. Kalau nggak salah gue tahun keempat duda tuh. Tahun keempat ya. Nah, karena gue udah lumayan secara lama. ini, gue secara apa talak, gue talak sendiri aja gitu ya istri gue. Itu paling sekitar 6 bulanan ya udah talak ya waktu itu ya. 7 bulan. 7 bulan ya, 7 bulan. Wah boleh dah gitu. Gue kan tunjuk 3 cuma akhirnya gue ke Palembang kan, gue ketemu sama omnya, gue ngobrol-ngobrol selesai. Yang penting gue udah kenalan nih. Nah tiba-tiba gue ketarik nih. Gitu gue ke Palembang itu ada kalau mau ini gue kalau keluarganya kagak ngerti gitu contoh ya. Keluarga yang perempuan. cewek ini ya. Cuma gue sholat ke masjid gitu di Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Raya tuh yang di Palembang. Di kota Palembang ya. Nah, gue ngobrol-ngobrol. Oh iya itu aja ke Siguntang aja gitu. Gue nggak tahu Siguntang itu. Emang Siguntang itu bukan di luar kota ya, agak di pinggir kota. Cuman udah kayak Depok dah gitu daerah situ. Iya iya kayak kalau Depok dari Jakarta gitu ya. Nempel lah sama kota ya Palembang. Emang beneran bukit makam raja-raja kalau kayak misalnya tuh kalau di Jogja tuh Imogiri gitu. Akhirnya gue masuk dah tuh ya, emang bener gak perawat, asli gak perawat. Nah tiba-tiba gue datang, gue baca doa, ketarik dah tuh gue ke bawah tuh mau ziarah ke tempat satu. Emang ada banyak gitu. Nah, jadi kayak tertarik satu titik ya. Satu titik. Gue datang, gue salam, segala macam, gue ziarah ke makamnya Pangeran Sigentar Alam. Sigentar Alam. Iya, Sigentar Alam 1. Gue situ ziarah biasa, ada zikir kita segala macam. Nah ngerasa ada sesuatu yang kayak mengalir tuh di badan gitu. Gitu, kayak inilah apa namanya, ada energi gitu. Jadi gue panas atau dia hangat. Jadi seolah gue merasa semangat ya. Oke gitu, mantep gitu. Merasa jumawa juga sih ke bawahnya gitu. Emang Palembang terkenal keras ya. Gua selesai. Tiba-tiba apa gua keceplos atau gua apa? Begitu keluarganya si perempuan tahu gua ke Bukit Siguntang, agak beda nih ininya nih. Responnya. Gua agak nyesek, ada apaan ya gitu. Kayaknya mereka nggak suka tuh. Gitu. Cuman ya gue terserah, suka nggak punya gue udah kesana segala macam. Udah tuh 2 bulan selesai dari sana. Nah tadi gue bilang itu gue ke Malang tuh. Yang di Bukit di Palembang berapa lama? Sebentar aja 2 hari 3 hari gitu. Pulang ke Jakarta. Udah berapa lama tiba-tiba gue mau ke Malang. Gitu. Spesifiknya ke Malang kemana bro? Kagak tahu. Nggak tahu jalan aja gitu. Ya pokoknya gue kepengen ke Malang aja, gitu. Nah sampai tadi gue bilang daerah Blimbing gue yang daerah pesantren pakai bung. Seminggu tuh gue di sana. Di sana seminggu. Ada kiai, ada santri juga. Ada Semar, Petruk ini. Jadi emang di Jawa itu Semar, Petruk, Gareng, apa gitu? Bagong. Itu simbol ini ya, simbol hidup. Kaula ya. Simbol hidup manusia yang ada di bumi ini. Jadi kayak apa namanya perwakilan manusia yang ada di bumi seperti itulah sifat-sifatnya ya. Gue diceritain tuh Semar siapa segala. Bahkan mereka sampai mempersonifikasi tuh Semar tuh sekarang ini si A tokohnya si A. Siapa yang bikin biang rusuh ini gitu tuh ya. Di sana dia menjelaskan Pak Kiainya, Kiainya. Gue juga heran Kiainya respon gue gitu, nerima. Jarang Kiainya nerima orang.
Cuman memang dia kiainya gini ya, dia tuh bisa kalau orang itu ada sesuatu yang dosa atau apa tuh dia bau. Deteksinya dari situ dong. Kalau dia serem dia nggak mau. Nah gitu. Jadi kadang-kadang kalau ngomong sama gue, nutup hidung. Udah tua bro? Masih muda. Masih muda juga. Dia baru diangkat kan. Menggantikan kiai sebelumnya. Kiai sebelumnya meninggal, bapaknya dia. Kemudian dia ada 2 anak yang kepilih dia. Dia kalau ngomong, tapi gue udah dikasih tahu sama Sanci Parodi kalau kiai gini nggak usah diem aja, nggak usah kaget, nggak usah respon gitu. Terus ngomong dengan udah baunya kan, terus ngomong biasa tuh ya, ngomong tuh. Astagfirullah, nutup mata. Agak mau ngeliat gue. Gue nggak tahu dah, mungkin yang ikut sama gue orang macam-macam kan, udah nempel dari mana-mana kan gitu kan. Jadi dia tiba-tiba datang jin aneh juga gak mau, tiba-tiba datang jin bagus dia respon baik gitu kan. Pulangnya dari Malang, gue belok ke Sidoarjo deh tuh. Dari Malang bukan ada yang langsung ke Jakarta, tapi gue ke Surabaya. Ke Surabaya, Sidoarjo. Nah di situ gue tiba-tiba ada orang, Mas, aku punya ilmu Mas, dahsyat. Nggak kenal. Agak kenal. Ketemu di mana bro? Kalau tahu stasiun apa terminal apa stasiun kereta stasiun kereta. Ada Sidoarjo terminal mungkin. Terminal ya. Pokoknya itu publik umum gitu. Wah pecah, gue bilang orang Surabaya ya, gas ikut sama saya tunjukin. Begitu, tiba-tiba dia rapal-rapal gitu ya. Kemudian dia tangannya kayak orang main layangan gitu, angin. Angin. Terasa banget angin. Iya, angin ngalir gitu. Gak ada Mas, cuma saya yang punya ilmu ini. Dia nunjukin gitu lah. Gue kan kaget ya. Cuman gue juga was-was nih. Dia mau ngajak. Maksudnya apa ya bro ya? Mau ngajakin gue berantem atau dia mau ngasih gue ilmu, gue gak tahu kan, dia orang gue gak kenal kan dia kan. Udah, Mas tak kasih. Gitu. Tapi gue gak mau yo. Karena di badan gue kayaknya ada yang kagak gue. Ada yang nolak? Udah apa Mas? Memang saya tahu nih ada yang nggak suka sama saya di sini. Tapi sebagian yang lain lebih banyak suka. Udah apa terima aja. Cuman karena gue ngerasa ada yang nggak mau, gue akhirnya. Tapi gue bener yakin gue bisa ngambil manggil angin tuh. Gitu. Gue nggak tahu apa orang ngerasain apa gue cuma yang karena kan dia mengajak gue gitu. Sampai itu hal-hal seperti itu akhirnya gue dibukain tuh sama Allah tuh. Dibukain tuh sama Allah ya kejadian-kejadian tentang kejadian ini karena kan awalnya gue penasaran ada apa sih di balik dunia ini sebenarnya gitu kan. Apa benang merahnya gitu. Saat di Sidoarjo itu baru terasa terbuka. Ceritanya seperti apa gitu. Iya. Saat itu gue putus, oke kalau gitu gue stop, gue udah tahu gitu ya. Gue udah nggak mau lagi cari. Nggak mau cari tahu ya. Udah selesai itu, gue mulai ngaji dah, ulang tuh ngaji. Belajar agama yang bener ya. Tuh, sampai gue diajak akhirnya ke daerah Nambo di daerah Bogor tuh, di bawah Ciampus. Oh iya Nambo ya. Yang ada stasiun kereta, Nambo sana stasiun ya? Itu Cibinong tuh, Nambo Cibinong. Oh, Nambo Cibinong beda ya, ini Nambo Bogor. Di bawah kaki Gunung Salak tuh, dekat Ciampus. Nambo, gue diajak ke sana ketemu namanya Ajangan Asep. Nah, gue nginep udah tuh berapa bulan. Pesantren juga bro? Ya, tapi rumah doang. Rumah aja, nggak ada santrinya? Ada, cuman kagak bikin nama pesantren. Sudah tua ya, udah sepuh ya? Enggak, baru paling umur 50-an dah. 50-an. Nah, gue 3 bulan tuh di sana ya? Di sana tuh ngaji sampai akhirnya terakhir manggil gue Jang ini aja. Sekarang ganti nama. Di surga kagak ada namanya Rudy Elboy. Terus gimana? Kasih nama Muhammad depannya. Jadi nambahin nama Muhammad dong. Ya akhirnya bikin acara kayak orang ganti nama itu, ya kan? Bubur, merah putih gitu ya, istilahnya ya. Santri-santri baca doa. Doain ya. Dikasih nama gue Muhammad Rudy Elboy kan. Teman gue kagak gue populerin ya kan orang Bus Muhammad Rudy Elboy kan ini ya kayak ini. Tapi tetap gue sandang itu nama Muhammad Rudy Elboy. Dari sana
Nah terakhir, nah sekarang kalau mau cari jalan hidup, ayo ikut saya antar ke Cimande. Dikenalin deh gue sama almarhum Abah Haji Tamami yang sekarang menjadi abah angkat gue udah almarhum. Ini Abah Haji ini memang yang istilahnya asli Cimande. Di Cimande awal ya, pendiri Darahnya awal biru istilahnya. Ya, artinya keturunan dari darah birunya Cimande. Nah di sanalah gue akhirnya dikasih ilmu hidup, makna hidup dari bela diri Cimande. Bela diri Cimande mengenal makna hidup, cuman masalahnya di sana ujungnya dikasih ilmu kebal. Mandiin itu di sungai tengah malam, gue sampai di mana sungai. Nah dari situ gue hidup normal deh, karena gue udah melepas lah ya. Beban-beban yang lama udah istilahnya. Jin masih badan gue udah kayak orang paling jago kan gue di sana. Ilmu Cimande 7 tahun. Ilmu yang lu tunjuk istilahnya badan gue memang masih ngumpul ya bro. Iya, bukan ngumpul, emang udah segala macam udah tuh tiba-tiba gue dapet hidayah. Nah di Ruqyah. Di Ruqyah, yang kita bareng itu ya. Makanya lu bisa Mbak cetakan negara. Iya, cetakan negara. Lu bisa bayangin kayak kelendesteng rasanya apaan sakitnya. Itu saat yang Ruqyah bareng yang kan gue 3 kali balik tuh. Oh 3 kali, yang pertama kan lu kita barengan, setelah itu gue suruh balik lagi. Dan 3-tiganya ngerasa hal yang sama. Waduh, itu sampai gue tadinya nggak berani yang ketiga, ya karena gue ngerasa sakitnya minta ampun, tapi kan karena gue udah niat ya. Nah begitu hari ketiga selesai Ruqyah, gue nangis gerung-gerungan. Ada perasaan bahagia yang bener-bener apa gitu. Nangis yuk, orang nyangkanya gue kemasukan lagi. Ustadz Edi apa Ustadz siapa ya? Junedi atau Ustadz siapa mungkin. Nah, itu dia sedang merasakan bahagia. Gue denger tuh kalimatnya dia. Gue nangis, habis-habisan gue nangis. Nah, semenjak itu alhamdulillah dah hidup gue normal dah perjalanannya. Ya, jadi kadang-kadang memang manusia nggak boleh sombong emang satu, nggak boleh jumawa. Bahwa dia paling benar, dia paling hebat, karena ternyata memang ada sesuatu di balik alam ini. Jadi memang benar kita hidup nggak sendiri. Dan alam yang di luar alam kita jauh lebih tua umurnya. Dan memang nggak kesentuh lah kedahsyatan, memang nggak bisa diukur. Tapi semua kedahsyatan itu beneran emang kalah dengan lafaz Allah. Kalau itu mah gue ngerasain bener. Sehebat apapun ilmu makhluk sekuat apapun, sedahsyat apapun pada saat, tapi lafaz Allah beneran nih, bukan orang takut kayak orang bilang Allah atau orang baca ayat kursi. Lah jinnya malah ngikutin baca ayat kursi kan dia lafaznya biasa. Tapi kalau emang lafaz yang asli beneran kita ucapkan dari ruh kita gitu, emang keluar emang Allah, emang nama asma Allah yang keluar. Artinya selain lafaz juga kita zikirnya memang ke Allah yang hakiki ya. Nah, jadi semua zikir, yang pertama zikir itu tidak ada satupun tujuan kita kecuali kepada Allah. Mau baca Quran kita niatnya cuma satu, Allah. Jadi semua zikir, semua wirid, semua bacaan apapun niat hanya kepada Allah. Kalau kagak, waduh, yang namanya alam gaib tuh demen banget dah sama begituan. Lu zikir Allah kalau niatnya nanti lu mau gua supaya gua siapa tahu Allah kasih gua kekuatan apa gitu. Kebal atau apa ya? Oh, dapet ilmu kebal. Jadi ternyata ilmu itu sangat gampang banget karena mereka emang mencari nih. Siapa ya gitu. Untuk menyesatkan manusia. Iya. Kalau perubahan setelah Ruqyah yang paling terasa apa bro? Mungkin apa ibadahnya apa? Kalau yang paling terasa mah itu dirasa ketenangan jiwa. Jadi habis di Ruqyah tuh nggak jumawa lagi. Satu itu, yang kedua hidup kayaknya bahagia, happy karena tenang, jiwa tuh kayaknya tenang ya. Itu kan akhirnya sama yang Palembang nikah bro ya? Iya, akhirnya sama Palembang nikah.
Dan setelah nikah pun nggak ada hal-hal yang nggak ada masalah nggak ada. sama Dan sekali. ruqyah ini setelah menikah itu berarti setelah menikah yang kedua ya? Iya. Di ruqyahnya. Ruqyah setelah menikah yang kedua. Yang itu bahagia itu. Tapi waktu gue nikah sebelum di ruqyah itu gue pantang dia buat gue marah. Ya. Karena kalau gue marah itu ngomongnya nyakitin banget, kasar. Cuman gue bisa nanggiri, gak main fisik. Tapi setelah ruqyah justru gue memuliakan. Boro-boro gue main fisik, gue marah aja kagak berani sama istri. Bukan kagak berani, wah istri gue mulia dong, dia ibunya anak gue. Jadi gue bahkan kalau ke istri itu akhirnya gue memuliakan. Itu hikmah yang paling besar dari ruqyah. Artinya ruh kita itu yang namanya apa ya? Emangnya ruh Allah berikan ruh dalam bentuk kebaikan. Manusia itu aslinya adalah apa? Baik. Baik. Jangankan ke orang lain, ke dirinya sendiri dia pasti akan berbuat baik. Ruh emang asli Allah turunkan ruh dalam bentuk, kalau nggak salah yang surat Al-Insyirah ya, bahwa manusia diciptakan, manusia adalah sebaik-baiknya penciptaan. Memang baik aslinya. Nah itu gue ngerasain gue menjadi sebaik-baiknya manusia setelah di ruqyah. Hilang semua. Ibarat ini kalau flash disk itu di format 0. Format ulang. Hidup gue ringan, enteng mata. Baru mata gue terang. Amal soleh seperti apa yang harus kita lakukan, terutama kepada manusia ya, terutama kepada manusia. Itu terasa setelah kita emang di ruqyah. Hilang campur aduk bisikan itu. Setelah itu bisikan memang banyak. Akhirnya gue namanya manusia dah naik turun gitu. Nah kalau yang kisah sama istri yang dulu itu ada lanjutan ya bro? Kagak ada. Nggak ada ya? Jadi Hilang udah telan bumi. Sampai sekarang gue udah berapa puluh tahun ya? 21 tahun. Amprokan aja kagak pernah. Gue pernah sih sekali iseng ya nakal main ke rumah dia gitu. Ya penyamaran lah, enggak yang di sini, rumah yang di Depok? Iya, enggak yang di Kebayoran di Jakarta Selatan. Gue iseng-iseng nanya tetangga, emang enggak balik. Kayaknya kagak balik. Orang tuanya masih ada? Orang tuanya masih ada dua-duanya, tapi di Malang pulang balik. Pulang. Jadi terakhir ketemu memang yang di rumah aja? Iya, yang setelah jemput dari... Iya, lo bayangin tuh. Pas tinggal di Ciganjur ya? Iya. Setelah itu udah nggak ketemu ya? Iya. Yang pertama awalnya gue emang nggak mau ketemu awalnya. Namanya orang marah ya. Tapi lama-lama gue cari juga kagak ketemu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kan gue udah happy sekarang. Gitu. Kalau hikmah yang paling terasa apa bro? Kira-kira bro dari semua kisah ini bro? Yang bisa Ya jadi begini. Hikmah yang paling besar itu yang pertama adalah bahwa makanya Allah paling marah sama manusia yang sombongnya. Karena sombong itu benar-benar sifat iblis. Kalau manusia sombong itu, kalau feeling gue adalah dia sudah dikuasai pikiran, perasaan, hatinya sama iblis. Karena sesungguhnya sombong itu tanpa batas. Kita merasa udah paling jago, udah paling hebat, padahal sesungguhnya di atas kita tuh masih ada lagi, di atas kita masih ada lagi. Bahkan yang paling atas adalah kesombongan punya Allah gitu. Kagak ada yang boleh punya kecuali Allah. Pakaiannya Allah lah ya. Pakaian Allah. Makanya jangan pernah kita merasa sombong. Sampai detik ini alhamdulillah sekali-sekali gue kepleset ada, tapi gue berusaha banget jangan sampai gue merasa sombong. Apa yang gue alami juga gue kagak mau ceritain, gue takut gue jadi merasa orang, wah lu hebat ya, ternyata gue gak mau gitu. Cuman ini gue ceritakan sebagai hikmah, mungkin banyak, bukan cuman gue yang ngalamin, banyak orang, cuman banyak orang juga, karena ini kan masalah yang gak bisa diterima akal sehat ya. Jadi orang juga hanya disimpan untuk filenya sendiri aja. Tapi hikmah yang paling kuat adalah bahwa lu sombong maka hidup lu sebentar. Tapi kalau lu apa istilahnya tawadu ya, tawadu merendahkan hati, apalagi ya, ya emang benar-benar
Bener dah, bahkan biji zarah ya, Iya. sekecil aja kita gak boleh Aduh. sombong. Jadi emang hidup ini yang pertama adalah yang namanya ikhlas. Ikhlas itu artinya melepaskan semua beban kalau gua akhirnya. Misalnya gini, lu mau sedekah, udah sedekah lepas aja udah kayak orang buang air besar. Lu mau nolong orang, tolong aja setelah itu udah, jangan dibebanin jangan bohongin, lepasin aja udah semua. Nah jadi kalau gua bahasa gua ikhlas itu melepaskan beban. Jadi apa yang lu kerjain selesai, udah selesai. Gitu, itu satu. Yang kedua, sombong usahakan bisa mungkin hilang dari diri lo. Sombong kalau kita bisa hilang, maka dia menjadi jalan buat kita ke surga. Ikhlas, kalau bisa kita lakukan, maka nggak ada bisikan-bisikan setan tuh. Karena kan Allah bilang, kalau misalnya lu boleh ganggu anak cucu Adam, tapi lu nggak akan bisa mengganggu hambaku yang Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang ikhlas ya. Ikhlas. Karena ikhlas itu pada saat kita melepaskan semua. Ikhlas, jadi nggak ada. Jadi ikhlas sombong itu sebetulnya kalau lu kagak ikhlas, lu bakal sombong. Bertentangan ya. Iya, lu bakal sombong. Kalau lu sombong, lu nggak akan pernah ikhlas. Ikhlas lawannya sombong. Kalau lu bisa ikhlas, maka lu akan bisa menghilangkan rasa sombong. Itu hikmah yang paling tinggi dalam hidup gua. Siap. Dalam perjalanan hidup gua. Oke bro, makasih banyak bro ceritanya bro ya. Mudah-mudahan bisa buat pelajaran buat yang lain. Mudah-mudahan buat pelajaran buat semua orang. Amin.